genetik dalam suatu populasi dan menguraikannya secara matematika. Jadi ya di genetik populasi. Jadi kita berbicara perilaku gen. Nanti kembali lagi bahwa nanti kita tidak lepas dari aspek ini, teori klasik Mendel dan pengembangan hukum Mendel berdasarkan model statistika. Ya itu. Nah selanjutnya populasi Mendel adalah suatu kelompok organisme berproduksi secara seksual dengan derajat hubungan keluarga relasi dekat, di mana terjadi antarperkawinan atau inbreeding. Ya. Nah, sekelompok individu yang dapat kawin samanya. Jadi inbreeding perkawinan kerabat dekat. Jadi bisa kawin antar saudara, ya saudara kandung, saudara tiri, gitu, dan seterusnya gitu. Nah itu kita bicara populasi Mendel. Nah sekarang hubungan kita dalam pemulihan tanaman ya. Jadi ilmu genetik populasi ini dikembangkan oleh ahli matematika si Herdy dan Weber ya, orang Jerman. Jadi mengenai konsep genetik populasi. Di sana dia menghukum keseimbangan dari Weber yang katanya bahwa dalam satu kawin acak ya. Jadi dalam satu kawin acak frekuensi gen itu tidak berubah ya. Jadi dalam satu kawin acak frekuensi gen tidak berubah selama tidak ada mutasi, migrasi dan seleksi ya. Nah, jadi dia akan dalam posisi keseimbangan ya. Ini secara teorinya. Nah, beberapa hal yang perlu kita penting pahami sini adalah frekuensi gen. Jadi lihat ini ada gen dan genotip. Jadi frekuensi gen itu proporsi gen atau alel satu gen dalam populasi. Kemudian gen pool salah satu kelompok gen dalam gamet-gamet dari suatu populasi. Kemudian ada frekuensi genotip, ya proporsi genotip, dan ada frekuensi fenotip. Ya, lihat bahwa frekuensi gen membentuk genotip, kemudian ada frekuensi fenotip ya. Ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, selanjutnya beberapa persoalan yang perlu kita ketahui dalam mempelajari genetik populasi. Pertama, mengapa sifat dominan tidak meningkat pada suatu populasi dengan mengorbankan sifat resesif. Jadi dominan itu selalu ada ya. Nah, jadi mungkin sebab besar ya sifat resesifnya. Kalau mungkin besar resesifnya muncul, ya bisa terjadi perubahan. Mungkin ini mengorbankan sifat resesif yang kecil, tidak ada pengaruhnya. Kemudian setelah mengetahui timbulnya gen tertentu, bagaimana kita dapat memperkirakan frekuensi penyebar dan kecepatan mutasi gen yang relevan. Nah, ini juga kita akan berbicara tentang mutasi ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana suatu sifat genetik yang khusus bisa lebih umum pada suatu komunitas dibandingkan dengan yang lain. Jadi bisa saja suatu populasi itu ada beberapa populasi ya. Nah, jadi populasi yang tentunya sifatnya adalah populasi yang sifat kawin acak. Jadi. Kemudian apakah hubungan genetik itu bagaimana berbeda dengan ketidakseimbangan? Nah ini, lalu berupa pengaruh intervensi terhadap frekuensi alel dan timbulnya gen tertentu. Nah ini nanti berkaitan dengan seleksi ya. Di pemulihan itu adalah berkaitan dengan seleksi gitu. Kemudian, nah, jadi faktor yang mempengaruhi populasi adalah ukuran populasi. Ya, jadi beda kan ukuran, misalnya ukuran populasinya 1000 dengan 100 ya. Nah kalau 1000 N-nya 1000, N besarnya, kalau N kecilnya ambil 10, berarti kan 10/1000 ya. Artinya beda dengan misalnya 100, 10/100, yang mungkin populasi kecil lebih bermakna dibandingkan yang populasi besar ya. Jadi contohnya ada populasi 1000, ada 100 masing-masing diambil 10 gitu ya. Nah 10/10.000, yang satunya 10/100, jadi mungkin lebih kecil yang ukuran populasi kecil. Yang kedua itu perbedaan tingkat fertilitas, ini kesuburannya ya. Nah ini sifat kesuburannya dan kemampuan viabilitasnya, kemampuan daya tumbuhnya. Kemudian yang berikutnya migrasi dan mutasi. Dan berikutnya adalah sistem perkawinan. Nah, jadi sistem perkawinan ini kan tergantung alat reproduksi seperti apa ya. Lalu sistem perkawinannya
apakah nanti masuk yang selfing kawin sendiri, atau itu yang inbreeding tadi yang perkawinan keluarga dekat, atau perkawinan persilangan gitu yang lain gitu ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke frekuensi gen. Nah kita menghitung gen ya. Nah untuk yang monoploid ya, itu artinya gen yang mono ya. Jadi kita lihat sini ada genotipnya ya. Jadi ada genotip AA, A besar, A besar, A kecil, A kecil. Nah, kita tahu genotip besar itu adalah dominan, A kecil adalah heterozigot, dan R ini adalah resif. Jadi DHR ya, dari suatu populasi tadi katakanlah dia mempunyai 3 macam genotipe gitu. Nah, sekarang yang membentuk genotipenya apa? Adalah gen A besar dan A kecil. Nah, ini ya, gen besar dan A kecil. Jadi nanti dari gennya nanti gen A sama gen A membentuk genotip AA ya. Lalu A besar A kecil itu heterozigot, dan A kecil adalah resesif ya. Nah, kalau kita lambangkan gen A sama dengan P, gen A kecil sama dengan Q ya. Itu. Maka setiap genotip AA memiliki 2 alel A, jadi AA besar. Setiap genotip A besar A kecil memiliki 1 alel A dan alel A kecil. Alelnya juga adalah gen ya. Nah, tiap genotip adalah yang membentuk dari pasangan gen tadi. Nah, tiap genotip memiliki A kecil itu 2 alel A kecil. Nah, jadi 3 frekuensi gen A itu adalah P, frekuensi gen Q adalah untuk alel A, maka ini frekuensi gen A besar atau P itu adalah 2D plus H plus N. Jadi 2 kali dominan ditambah heterozigot ditambah 2N. Nah, Q-nya juga begitu ya. Q-nya begitu H heterozigot tambah 2R ini. Nanti kalau kita bagi sebenarnya bisa D-nya hilang ya, D plus setengah H plus N bisa seperti itu kalau rumusnya kita secara matematika. Oke. Nah, jadi frekuensi gen P itu adalah frekuensi gen A, kemudian frekuensi gen Q adalah A kecil ya. Nah, nanti kita lihat. Jadi dari jantan dan betina yang bentuk gennya apa? Ya, betina dia punya gen A besar atau P, gen A kecil atau Q, jantannya juga demikian. Nah, ketika dia dikawinkan, ya, maka menjadi dia karena gametnya A besar A, ya, kemudian ini A, jadi AA. Nah, ini A dengan A kecil, heterozigot Q ya. Ini juga Q ini. Jadi kita lihat sini, maka AA itu sama dengan P kuadrat ya. Jadi P kali P kuadrat ya, kuadrat itu AA. Kemudian yang heterozigot itu adalah 2 PQ. Nah, ini 1 PQ, ini 1 PQ, 2 PQ. Dan Q kuadrat itu adalah untuk A kecil. Nah, dari seluruhnya proporsinya itu dalam satu populasi itu adalah sama dengan 1. Nah, oleh karena itu P plus Q dan dominan, heterozigot dan resesif itu sama dengan 1 ya, itu. Nah, itu. Nah, sekarang jadi frekuensi gen individu diploid tadi ya, gen A ini tadi kan ada 2D plus A per 2N. Nah, sekarang sudah bentuk proporsi ya, gen A P jadi D plus setengah H. Jadi sudah kita bagi dalam bentuk persen ya. Jadi terus berpersen. Nah, P itu D setengah H. Nah, bisa juga kalau gen frekuensi gen P-nya diketahui, untuk mencari gen P-nya kan sama saja dengan 1 min Q dengan 1 min P ya. Ini sama dengan ini ya, sama saja. Jadi R setengah H atau tadi R. Ini tadi kalau belum diproporsikan ya, kalau disuruh proporsi langsung saja gitu. Nah, persen gamet A dan A kecil harus 100% ya untuk memperhitungkan semua gamet ya. Nah, frekuensi jujur. Nah, ini tadi zigotiknya dalam bentuk individu kan A besar ya gitu. Ya. Lalu tadi A besar gametnya kan A. Tapi kalau heterozigot
Namanya bisa besar, bisa kecil, gitu ya. Tuh. Nah, kita lihat sini. Nah, oleh karena itu maka plus Q kuadrat secara matematika berarti Pi kuadrat plus 2 Pi Q plus 2 sini. Jadi individunya berarti adalah AA, genotip AA, kemudian frekuensi genotip heterozigot, dan ini. Jadi makanya pada generasi berikutnya diharapkan homosigot dominan tadi. Jadi berarti adalah homosigot dominan, 2 Pi Q itu adalah heterozigot, kemudian yang kecil-kecil itu adalah resesif. Semua fraksi ini harus menjadi satu unit. Jadi memperhitungkan proporsi, maksudnya proporsi dalam satu populasi. Nah, jadi berapa saja? Jadi jumlahnya sedangkan 1 atau 100%. Nah, contoh kita di sini ya. Nah, dalam satu populasi gen atau genotip biasanya diungkapkan dalam frekuensi. Frekuensi genotip adalah proporsi dari genotip tertentu yang terhadap jumlah seluruh genotip dalam populasi. Sedangkan proporsi gen adalah proporsi suatu alel tertentu dalam suatu populasi. Nah, ini kita lihat sini. Dalam satu populasi terdapat 100 ekor ayam sapi shorthorn ya. Nah, terdiri 47 ekor warna merah, 44 warna marun, dan ekor warna ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa frekuensi gen M dan gen kecil ya? Nah, lalu berapa frekuensi genotip MMM? Nah, jadi kita lihat sini. Jadi kan itu punya satu pasang alel, ya, jadi ada 100. Nah, dari karena 2N ya. Nah, karena 2N, ya. Jadi apa namanya 2 kali 100 atau genotip MM. Oleh karena itu kita lihat sini 2 kali 100 jadi 2 kali 47. Dominannya kan 47 ya. Yang 47 dominan warna 2 kali 47 ditambah heterozigotnya warna run 44 dibagi 2N berarti 0,69 ya. Nah, boleh seperti itu atau juga saudara bisa menggunakan rumusan D plus setengah H. D-nya berarti berapa? D-nya 47, nah ditambah setengah kali 44 dibagi N-nya 100 tadi sama saja ya. Jadi nanti kalau sini kan 47 ditambah 22 69 per 100 juga 0,69. Ini rumus tadi, kalau rumus kita adalah pakai ini. Nah ya, yang ini yang atas tadi ya. Nah ini 2D 2 kali 47 bisa 44 dibagi 200. Tapi kalau rumusnya ringkas kita pakai yang ini D plus setengah H ya. Boleh saja D plus setengahnya, D-nya 47 setengah H dibagi N-nya berapa gitu, sama saja. Nah, ya, jadi frekuensi gen M atau P adalah 0,69. Kemudian frekuensi gen Q atau A kecil atau M, nah sorry, tadi M besar dan M kecil, itu berarti 2 kali 9 atau 9 ditambah 22 gitu kan, setengah H. 9D R ditambah setengah H dibagi N, sama saja. Atau tidak maka itu untuk mencari gen Q itu adalah 1 min P, karena kan hanya ada P dan Q ya, jadi cuma 1. Jadi kalau gen Q itu adalah 1 dikurang 0,6 juga 0,31. Nah itu adalah frekuensi gen awal dalam populasi. Lalu ketika dia kawin acak, nah berapa frekuensi genotipnya? Nah dia ini frekuensi awal, lalu dia kawin acak ya. Nah jadi frekuensinya kita kembali ke rumus ini tadi. Ya dia kawin acak tadi ini. Sorry ya, ini atasnya, nah ini. Nah P plus Q kuadrat tadi. Jadi dia kawin acak, maka yang genotip yang warna merah itu ya dari 100 shorthorn sapi tadi yang berwarna merah itu adalah sebesar 0,4761 atau 47,61%. Kemudian yang berwarna run itu adalah 0,4278 atau 42,7%. Dan 9,61%. Nah ini dari frekuensi gen yang populasi awalnya adalah ini. Nah, jadi ini. Nah ini contoh 1. Sekarang kita lihat lagi contoh 2. Nah
Dari 1.000 penduduk itu diketahui ada 640 orang bergolongan darah M, 320 orang bergolongan darah MN, dan 40 orang bergolongan darah N. Nah, sekarang berapa frekuensi genotipnya? Kita cari genotipnya dulu kan. Berarti sesuai ini, berarti 640 per 1000, 4, 320 ini, 0,32, dan ini sekarang. Nah, ini adalah frekuensi genotip populasi tadi. Ya. Nah, kemudian sekarang berapa frekuensi gennya? Nah, gen M atau 9P ini sama di rumus kita adalah D plus setengah H, ya, atau 2D ditambah H dibagi 2N, ya. Silakan terserah pilih ya, sama saja ya. Jadi saya yang ringkas saja ambil D plus setengah H dibagi N. Nah, 640 maka dapatlah 0,80. Nah, sedangkan gen M kecil itu sama saja atau 9K itu 1 dikurang 0,8 boleh, ya, bisa seperti itu. Nah, ya, atau juga bisa R-nya 40 tambah ini sekarang. Nah, lalu sudah diketahui pada gen awalnya adalah tadi gen M 0,8, gen M kecil 0,2. Nah, bagaimana perkawinan setelah kawin acak tadi itu? Nah, ya, setelah kawin acak dia akan membentuk populasi tadi. Jadi tinggal kalau yang genotip MM berarti 0,8 kuadrat ya. Nah, lalu yang M besar kecil, M besar MN itu 2 pix ya, 2 kali 0,8 kali 0,2 dan seterusnya. Nah, lalu yang acak disimpulkan kalau dia slim maka frekuensi gen ditambah. Nah, jadi sini. Jadi katakan dalam satu populasi kawin acak atau panmicea yang berukuran besar, maka frekuensi gen dan genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi berikutnya selama tidak ada migrasi, mutasi dan seleksi. Nah, jadi nanti kita lihat satu populasi itu sudah seimbang atau belum, ya. Jadi katanya kawin acak dulu, nah nanti terusnya dia akan seimbang, tidak ada perubahan frekuensi gen dan genotipnya selama tidak ada migrasi, mutasi dan seleksi. Nah, ini asumsinya tadi ya. Jadi populasi tidak terbatas dia harus kawin acak, tidak ada seleksi, ya. Jadi populasi itu tertutup, jadi tidak terjadi migrasi ya. Jadi tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada mutasi dan pembelahannya normal ya, meiosis normal gitu, pembelahan selnya gitu. Nah, ini apa nih? Mana di ya. Nah, Adi Retno masuk lah ini kan? Oh, masuk ya Adi ya. Oke. Enggak, Adi Retno masuk. Oh. Sudah, Mas? Oke, ini si Adi Retno baru masuk. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat soal kemungkinannya, ya, selamat datang saudara Adi. Iya Pak, masuk. Sampai Pak. Oke, nah sekarang kita lihat dari kemungkinan tadi ya. Jadi kalau tadi betinanya dia mengandung genetika A besar AA, heterozigotnya A ya, kemudian homozigot resesif, ini dia R. Nah lalu genetika ini dia adalah kemudian di kuadrat, ini dia yang dari Piki tadi, ini apa namanya dominan resesif ya di R itu. Nah kemudian frekuensi gen, nah ya tadi dari dominan dari heterozigot dia membawa ini di H setengah, ini ada H kuadratnya dan jantan. Nah kawin acak, lalu ada kemungkinan dari perkawinannya untuk yang frekuensi AA ini berarti kan kawin di kuadrat ya. Nah dari A sekian, nah sehingga ketika kita ke bawah sini, nah jadi untuk dominan itu adalah D plus setengah H, kemudian ini 2D ya, nah ya, 2 ditambah 1 ini per 2 ditambah R ini ya, dari 2 bukti tadi, nah sehingga ini kita gambarkan jadi yang genotipnya AA itu adalah ini sama dengan P kuadrat, jadi A kuadrat ya, jadi A dari
apa namanya singkatan dari frekuensi gen A besar itu adalah P kuadrat, ini 2 biji dan ini adalah Q kuadrat. Nah, coba nanti kita sini lagi ya. Nah, bahwa ada populasi ya. Jadi ada Amerika Tengah dan ada Amerika Utara. Hitunglah frekuensi alil M dan N untuk kedua kelompok dan berapa frekuensi gen pada generasi berikutnya. Nah, jadi sebelum ada kosong ya, maka dulu ini kan, ini dulu ya, bentar ya. Nah, jadi kita lihat itu bicara Amerika Tengah ya. Jadi jumlah populasinya adalah 86 yang terdiri dari MN dan NN ya. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi gen generasi berikutnya. Nah, kita lihat di generasi awal, kita cari genotipe gitu. Itu berarti 53 per 86 ya. Kemudian itu adalah 29 per 86. Kemudian NN itu 4 per 86. Nah, yang Amerika Tengah. Kemudian Amerika Utara ya sama ini berarti 78 per 278. Kemudian 61 per 278. Kemudian adalah 139 per 278. Nah, ini kita lihat kalkulator ada saja. Kalkulator. Nah, bentar saya ini kan dulu. Ya, jadi kita hitung dulu proporsi dari genotipnya. Jadi kita hitung misalnya tadi 53 dibagi 86 itu 0,62 ya, 0,62 29 dibagi 86 itu 0,34 4 dibagi 86. Nah, itu 0, ini kan berarti ya anggap 0,04 ya. Supaya dia genap 100 ya. Kemudian 78 dibagi 278. 28 1 0,22 kemudian 139 0,5 ya. Nah, oke ya. Jadi kita lihat sini. Nah, ini. Ya. Oke kan? Ya, nah, ya. Baik Pak. Ya, melihat ya. Ya Pak. Oke ya. Sambil menulis juga Nah, itu baru kita dapat frekuensi genotip ya masing-masing. Nah, lalu sebelum kita mendefinisi berikutnya, kita cari dulu frekuensi gennya. Nah, kita bicara Amerika Utara, ya Amerika Tengah dulu ya. Nanti itu gen P-nya sama dengan M, itu berarti
0,62 ditambah setengah 0,34 ya. Kemudian Q itu adalah N, itu sama saja ini 1 dikurang ini ya, 0,62 0,34 bagi 2, nah ditambah 0,62, nah 0,79 ya, 9. Kemudian ini kurang 0,79 itu adalah 0,21. Kemudian Amerika Utara itu 0,28 ditambah setengah dari 0,22. Jadi 0,22 bagi 0,28. 0,9 ini B M dan Q kecil langsung bisa saja 0,5 ditambah 0,22 seperti 0,1 ya, 0,61 atau 1 dikurang 0, nah oke ya, balik lagi yang dulu, nah di bawahnya ini jangan ke depan ya. Nah ya, nah kita lihat sini, jadi kita lihat, jadi apa frekuensi gen yang Amerika Tengah itu kan ditambah setengah H, D-nya tadi kan berapa tuh kan, itu di sudah ketemu ya, bebayangannya apa ya, cahaya di situ kan. Oke ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan frekuensi gen anunya, maka bagaimana frekuensi generasi berikutnya? Ya. Nah, jadi generasi berikutnya tinggal kita untuk Amerika Tengah ya. Amerika Tengah itu untuk yang itu sama dengan P kuadrat, berarti kita bicara adalah 0,79 kuadrat itu frekuensinya. Kemudian yang heterozigot itu 2 PQ, berarti 2 dikalikan 0,79 dikalikan 0,21. Nah, yang NN itu berarti Q kuadrat sama dengan 0,21 kuadrat ya. Nah, kemudian yang Amerika Utara yang untuk atau Pi kuadrat itu berarti adalah 0,39 kuadrat ya. Kemudian yang berikutnya Q kuadrat itu 2 kali 0,39 dikalikan 0,61. Sedangkan NN itu ini 2 PQ ya, 2 PQ ini Q kuadrat itu sama dengan 0,61 kuadrat. Nah, ya. Jadi ini generasi berikutnya, ya, yang nanti generasi berikutnya. Ya. Nah, jadi berarti tinggal bisa masukkan untuk di Amerika Utara P kuadrat, P kuadrat berarti 0, berapa tadi itu ya dari frekuensinya. Kemudian berikutnya ya juga seperti itu tadi ya. Nah itu berarti itu adalah generasi berikutnya. Nah kita cari dengan cara yang sama, ya, maka frekuensi gen dan genotipe sudah berubah. Itu kan katakanlah baru Z1. Nah kita hitung lagi secara ulang frekuensi gennya, ya. Nah lalu dapat dibikin lagi cara yang sama, Pi kuadrat 2 PQ per Q kuadrat itu tidak akan berubah tadi.
Nah, ini pada generasi berikutnya. Ya. Ini sama soal yang apa namanya yang berikutnya atau mirip itu tadi ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang perlu tanyakan dulu. Ya, adakah yang Eko yang perlu ditanyakan? Masih Oke aja. bingung Pak. Ya. Hitung-hitungannya masih bingung Pak, hitung-hitungannya Pak. Oh ya kah? Aduh. Oke, tadi mulai dulu ya. Dari soal populasi tadi, itu kan dia ada genotipnya, ada yang kita bicara Amerika Tengah dulu ya. Amerika Tengah itu kan yang MM ya, itu 53. Berarti genotipnya adalah 53/86. Yang heterozigosnya MN itu 29/86 ya. Nah, sehingga dapat yang ini tadi. Nah, ini yang dari tengah ini, yang ini. Nah, kelihatan ya. Saya lihat ya, yang ambil. Nah, ini apa tadi? Ini bila buka kayaknya ini. Bila hilang bila buka. Nah, ini bisa tuh hilang. Bisa lihat dong. Nah, ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah yang Amerika. Iyalah. Ya. Nah, kalau sudah dapat apa tadi itu frekuensinya, lalu kita cari frekuensi gennya, ya. Jadi frekuensi gennya kita lihat tadi ada kan sudah dalam bentuk proporsi. Nah, artinya dia adalah D plus setengah H. Jadi kalau D plus setengah H untuk yang M untuk Amerika Tengah, D itu adalah 28 ditambah 0,22 ya. Nah, ini lagi ya. 0,8 dari 0,22. Jadi itu untuk yang Amerika Tengah, frekuensi gen M-nya ya, jadi D plus setengah H. D-nya kan 0,22. D-nya 0,28. Kemudian yang heterozigosnya MN-nya dari genotipnya adalah 0,22. Nah, jadi D plus setengah H setengah 0,11. Jadi 0,11 ditambah 0,28. Jadi berarti 0,39. Itu frekuensi gen M. Nah, ya. Kemudian Q biasa saja, berarti 1 dikurang 0,39 berarti 0,61. Ya, 0,61. Nah, lalu pada generasi berikutnya tinggal kita cari yang rumus yang Q kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, ketika kita bicara berarti bicara artinya sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat berarti berapa frekuensinya adalah 0,39 kuadrat tadi itu. Nah, untuk yang heterozigot MN ya berarti kan sama dengan 2PQ. Jadi 2 dikalikan 0, 2 dikalikan 0,28 ya. 2 dikalikan 0,28 dikalikan 0,61. Dan yang Q kuadrat itu adalah ini tadi ya. Nah, yang Amerika Tengah tadi berarti 0,62 sorry ya, salah lihat. Jadi yang frekuensi gen Amerika Tengah ya, berarti 0,62 ditambah setengah kali 0,34 ya, jadi 0,79. Lalu Q-nya 1 dikurang 0,21, jadi ada 2. Yang untuk gen M itu 0,79, yang Q itu adalah 0,21. Nah, jadi untuk mencari generasi berikutnya MM Amerika Tengah, untuk MM berarti sama dengan Pi kuadrat. Nah, frekuensi gen P-nya adalah 0,79, berarti 0,79 kuadrat tadi ini ya. Nah, ini 0,79 kuadrat. Nah, kemudian yang heterozigotnya berarti kan 2PQ. Berarti 2 dikalikan 0,79 dikalikan 0,21 ya. Itu. Sedangkan yang untuk yang NN atau Q
Q kuadrat, berarti tadi Q-nya adalah 0,21. Nah, 0,21 kuadrat. Itu untuk di Amerika Tengah. Nah, ketika kita bicara di Amerika Utara, ya, nah Amerika Utara kita lihat untuk frekuensi gen M, ya Amerika Utara gen M atau AP itu sama dengan berarti D-nya adalah 0,28 ya, heterosikotnya 0,22, resisifnya 0,5. Jadi untuk gen P itu 0,28 ditambah setengah 0,22 atau 0,1 berarti adalah 0,39 ya untuk di Amerika Utara. Jadi frekuensi gen M di Amerika Utara adalah 0,39. Sedangkan M kecil untuk apa? Untuk N ya, M kecil tadi itu berarti kan 1 dikurang 0,39 berarti 0,61. Nah, sekarang untuk generasi berikutnya dia kawin cat berarti tinggal kita ini kan. Jadi ini kita lihat apa namanya? Bayangan ya. Ya, jadi artinya kita lihat sini bahwa untuk yang MM generasi berarti tinggal 0,39 kuadrat ya. Nah, sedangkan yang heterosikotnya 2 piki 2 kali 0,39 kali 0,61. Sedangkan yang Q itu adalah 0,61 kuadrat ya. Nah, ini tadi 0,1 kuadrat tadi kita seperti itu. Nah, ini adalah generasi berikutnya ya. Jadi generasi awal dulu ya frekuensi segera diketahui, kemudian dikawin acak generasi berikutnya berarti pakai rumus P kuadrat 2 piki plus Q kuadrat tadi itu. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat ini aja loh. Soal yang nomor 2. Timbulnya albino resistif adalah 0,004 pada suatu populasi manusia. Nah, jika perkawinan terhadap sifatnya acak dalam populasi tersebut, berapakah frekuensi alel yang normal? Ya. Jadi alel yang normal itu misalnya ada kita AA itu normal ya, A besar normal. Kemudian yang heterosikotnya A besar A kecil itu juga normal tapi karier ya gitu kan. Sedangkan yang mengandung albino itu adalah A kecil. Nah, jadi perhatikan di sini ketika kita berbicara tadi timbulnya albino 0,004 berarti ini adalah apa namanya genotip resisif. Jadi ini sudah A kecil. Nah, jadi sama dengan A kecil itu sama dengan 0,004 ya. Nah, jadi ini sudah genotip A kecil. Sekarang kita cari gen A-nya. Ya, gen A-nya. Jadi kita cari gen A-nya ya. Jadi tadi kalau kita tadi gen A besar, gen A kecil itu sama dengan 0,0004 ya. Nah, frekuensi gen A-nya berarti apa? Jadi kita akarkan ya 0,004 akarnya berapa? Jadi bisa lihat misalnya ya 0,0004 akar menjadi 0,02 ya. Nah, jadi kalau tadi 0,04 jadi 0,02 ya, 0,02. Nah, kalau sudah frekuensi gen A-nya diketahui, gen A kan sama dengan Q. Sekarang berapa frekuensi gen A besar? Ya. Gen A besarnya adalah berarti 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang Q. Jadi 0,02 dikurangi 1 dikurangi 0,02 itu sama dengan 0,98. Jadi P-nya itu adalah 1 dikurang 0,02 itu adalah 0,98. Nah ya, ini sudah kita ketahui frekuensinya. Ini frekuensi gen P, ini frekuensi gen P itu adalah sama dengan A. Nah, jadi kita sudah ketahui ya. Nah, jadi dari genotipnya 0,04 kan genotipnya berarti A. Kita akarkan jadi sama dengan A kecil itu adalah sebenarnya frekuensi gen Q. Nah, untuk mencari yang
A besarnya ya berarti 1 min untuk mencari P adalah sebenarnya 1 min Q, berarti 0,98. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi alil yang normal? Nah, yang normal itu adalah yang A besar dan heterozigot. Gitu. Nah, sekarang untuk yang normal kita cari frekuensi gen A-nya. Ya, untuk genotip A besar itu sama dengan P kuadrat. Berarti sama dengan 0,98 kuadrat ya. Nah, berapa? Kemudian yang heterozigotnya ya, yang heterozigot yang A besar A kecil atau sama dengan 2 piki. Nah, 2 piki berarti adalah 2 dikalikan 0,98 dikalikan 0,02. Nah, totalnya itu adalah frekuensi alil yang normal ya. Itu tadi. Ya. Ya. Bisa ditangkap ya. Pelan-pelan mulai bisa, Pak. Ya, udah jelas, Pak, di monitor itunya tulisan Bapak. Iya, inilah risikonya si daring-daring ini ya. Pelan-pelan gitu. Nah, yang nomor 3 itu agak mirip. Kalau yang nomor ini sudah dikatakan dikatakan albino gitu. Nah, kalau soal yang nomor 3 itu dari 5 dari 10.000. Jadi kita cari dulu genotipnya. Jadi berarti 5 per 10.000. Nah, jadi caranya sama genotip tadi. Nah, ya. Sehingga albino akan muncul homozigot resesif. Nah, ini sama normal yang tadi sama ya. Cuma yang ini sudah disebutkan, ini sudah dalam bentuk genotip. Yang kedua ini kita disuruh menghitung genotip ya. Kira ini frekuensi itunya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan frekuensi gen. Jadi katanya bahwa keseimbangan Harry-Weinberg itu apabila setelah kawin acak itu frekuensi gen dan genotip tidak berubah selama tidak ada mutasi, migrasi dan seleksi. Nah, jadi sini ada perubahan. Jadi ada perubahan yang sistematik. Jadi perubahan frekuensi dapat diperhitungkan baik besar perubahannya maupun arahnya. Nah, kekuatan yang dapat merubah secara sistematik itu adalah mutasi, migrasi dan seleksi ya. Nah, terutama seleksi buatan yang paling ekstrim ya. Kalau seleksi alam juga kecil ya. Kemudian genetic rate, jadi ini adalah goyangan proses pembahan selnya ya. Kemudian yang kedua adalah stokastik recursive. Ini hanya dapat diramalkan besarnya, sedang arahnya sulit ditentukan. Jadi recursive-nya artinya pencaran gitu ya. Jadi kita pencar. Jadi makanya arahnya tidak sulit ditentukan apakah positif negatif, tetapi perubahannya dapat diperhitungkan. Nah, itu pun ditentukan juga nanti istilahnya ada ukuran populasi kecil. Kemudian perkawinan kerabat dekat atau inbreeding tadi ya. Kita mulai dengan ini ya, mutasi. Mutasi merupakan perubahan bereal genetik, ya, jadi perubahan dari A besar menjadi A kecil atau A kecil menjadi besar. Jadi mutasi umumnya sedikit mendapat perhatian ya, program pemeliharaan ini pemeliharaan ternak ya. Ya, kalau memang di pemeliharaan ternak ini kalau mutasi yang itu banyak gagalnya ya. Nah, dibandingkan kalau di pertanian, kalau kita mutasi itu banyak berhasilnya, kayak kita mutasi yang dengan sinar radioaktif ya, sinar atom, makanya ada kualitas atomitas 1, atomitas 2 itu lebih banyak berhasil. Kalau di ternak memang banyak yang gagalnya. Nah, ini perubahan ini jarang terjadi pada ternak ya. Jadi sangat sekali berkisar antara 10.000 sampai itu ya, 8 itu ya. Kegunaan praktis ternak belum diketahui. Nah, ini terdapat dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi umumnya ketika kita berbicara di populasi ini banyaknya ilmu dasar itu dari peternakan ya, dasarnya itu. Tapi di bidang kita kita memakai, tapi banyak berhasil kalau kita di pertanian. Nah, sekarang kita lihat
Jadi ini perubahan dari A besar menjadi A kecil. Jadi berarti kan setengah ya. Nah, jadi apabila mutasi terjadi hanya sekali saja, nah biasanya bisa hilang dengan bertambah waktu itu, dia berubah lama-lama hilang gitu. Tapi kalau nanti bolak-balik, nah itu nanti A besar menjadi A kecil, nanti balik lagi, nah itu bisa bertahan gitu ya. Nah jadi makanya ada mutasi berulang. Nah, jadi kita lihat mutasi saraf ya. Nah, katakanlah A menjadi A kecil, jadi ulang setengah. Jadi ini ada pinol, ya, nah menjadi ke kinol, jadi berubah. Nah, jadi sini kita lihat dia kondisi perubahannya. Jadi maka Q1 ya setelah ada perubahan berarti si Q0 ini ditambah U plus Q0 ini ya. Oke. Kemudian nah jadi ini laju mutasinya berapa persen ya. Nah, jadi yang nanti kita lihat berapa perubahannya, frekuensi gen Q-nya yang berubah tadi itu dengan ada mutasi tadi berapa. Jadi Q1 dikurang Q0 ya. Nah, jadi Q1 tadi ini jadi frekuensi gen awalnya gen A yang ada, nah ditambah yang A tadi berubah menjadi ini P0 tadi gitu. Nah, jadi ini P0 tambah perubahannya gitu. Nah, jadi maka P0 adalah gen A sebelum terjadi mutasi, Q0 ini juga sebelum terjadi mutasi, tapi jadi perubahannya adalah ini tadi Q1 dikali Q0, cara matematikanya sama dengan U P0, nah U1 Q0 ya. Nah, jadi P0 ini kan sama dengan Q0 karena bukan tadi itu, nah, karena P0 plus Q sama 1. Sejalan dengan tersebut maka delta P perubahan P-nya ini sama min U P0. Jadi yang saya udah bisa tadi. Nah, kalau mutasi itu berlangsung terus, maka pada garis tertentu nanti 91 per ini ln sekian ini ya sudah mustaqannya. Nah, ini kalau tadi yang mutasi searah. Kalau nanti mutasi bolak-balik, nah A menjadi 0, nah jadi UP0, kemudian lalu nanti balik lagi ya. Kalau dari baliknya tetap berarti kan ini setengah ya. Nah, apabila U tidak sesuai dengan P kecepatannya, nah maka delta Q-nya adalah UP0 dikurang UP0. Nah, ini tadi kita perubahan frekuensi gen mutasi. Nah, kemudian migrasi. Ya, kalau migrasi ya ini ada adalah perpindahan satu kelompok dari ini ya. Jadi migrasinya bisa yang masuk, bisa yang keluar. Jadi kalau tadi populasi M ini, saya nggak ini ya. Nah M, jadi M populasi dasar nanti ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Ya berapa proporsinya? Jadi satu populasi M dari. Nah, migrasi banyak melakukan pemilihan tanaman ya, bisa masukkan tanaman unggul dari luar negeri. Nah, kemudian mengawinkannya dengan tanaman lokal ya itu. Saya seperti itu. Ya ini ya, nah dibedakan imigrasi dalam soal itu karena ada gen luar yang masuk. Kalau imigran berarti ada yang keluar. Nah, jadi ini proporsi M ya. Jadi nanti 1 min M. Jadi kalau tadi ada masuk atau apa ini M ya. Jadi populasi awalnya adalah 1 min M. Jadi yang ada yang masuk tadi. Jadi Q0 frekuensi gen A dari awal populasi gen Q-nya dan QM itu berapa yang masuk tadi, yang imigran tadi itu. Nah, apabila Q91 frekuensi gen A dalam populasi campuran, maka ini ya dia yang penting kita ini adalah rumus akhirnya. Nih ya, apa namanya delta ini. Nah, yang penting ini ya yang apa? Yang kita pegang itu. Nah, jadi ini atau masuk keluar apa saya kok sudah mulai berkukus kepalanya ya sudah mulai pusing Mulut berkukus ya Pak. Nah ini ya jadi yang penting kita yang paling itu adalah kita
perubahannya tadi kan, karena kita berbicara perubahan tadi. Nah, selanjutnya seleksi ya. Nah, seleksi ini kan kita memilih, jadi proses menentukan populasi baru yang punya penampilan kemampuan berbeda dengan populasi asalnya. Jadi kita selalu seleksi. Nah, jadi seleksi itu tergantung frekuensi gen yang mana pokoknya akan yang besar ya, frekuensi gen yang mana pengaruhnya akan besar apabila ini yang setengah. Kemudian intensitas seleksi, ini perbandingan kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kemudian derajat dominansi antar sel. Apabila dipilih yang dominan, maka seleksi akan hilang. Apabila dipilih yang resif, maka akan berkurang ya. Nah, namun makin lama akan sedikit apapun itu penurunannya gitu. Kita lihat sini seleksinya. Frekuensi gen atau kita bisa berubah baik dengan seleksi ya, maupun alam maupun buatan. Jadi kalau yang alam itu kan relatif sangat kecil sekali gitu dibandingkan dengan yang buatan ya. Nah, di sini hanya akan dibahas yang seleksi buatan yang merupakan salah satu cara dipakai untuk memperbaiki mutu genetik. Pada dasarnya seleksi tidak menciptakan gen-gen baru, tetapi memberi peluang munculnya gen-gen yang disukai gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita seleksi alam, nah ini seleksi alam ya. Ini pada ternak yang tidak menguntungkan. Nah, jadi kita lihat pada lingkungan yang menguntungkan maka ketahanannya dia 100%. Kemudian pada lingkungan yang tercekam misalnya ketahanan 90%, berarti nah koefisien seleksinya itu adalah 10%. Jadi kejadian tersebut. Jadi yang mana yang terseleksi tadi. Nah, kemudian yang koefisien seleksi tadi yang akan terpilih ya, yang akan terpilih kurang 10%, berarti yang fitness yang tangguh yang bisa melanjutkan keturunannya adalah 1 min S tadi. Jadi kita lihat sini, makanya kalau secara alami itu adalah 10%. Jadi 90%-nya itu adalah yang mampu tahan tadi, itu kalau seleksi alam. Jadi kalau tadi yang 10% itu akan hilang, musnah ya. Nah, sekarang kita lihat seleksi. Jadi kita apa seleksi gamet, apa seleksi zigot. Jadi proses seleksi di alam dapat jadi seleksi gamet atau seleksi zigotik ya. Jadi seleksi gamet itu berarti kan kita seleksi gametnya ya, dari gennya. Kalau zigotnya itu berarti kita berbicara genotipnya. Coba kita lihat. Permasalahannya yang tersingkir dalam seleksi alam adalah gen-gen yang tidak dikehendaki. Apabila yang gen yang dikehendaki maka akan merugikan ya. Sebaliknya untuk gen dilihat. Jadi ini adalah tadi masih bicara konsep seleksi alam. Nah, kita lihat seleksi gamet ya. Jadi kita lihat frekuensi gamet yang awalnya adalah P plus Q gitu. Nah, daya tahannya fitnessnya adalah 1. Nah, jadi nanti tinggal 1 min S ya. Nah, jadi nanti setelah seleksi, jadi dari P menjadi P1, Q menjadi jadi apabila yang hilang gen A saja atau kecilnya, maka nilai bekerjanya adalah nanti P ini 1 kali P ya, P1 P dibagi ini P1 ditambah ini P1 dikalikan 1 min X ya ini. Nah, jadi kalau tadi untuk P1 tadi, jadi dari P1 berarti kan ini P1 1 kali P kan sama dengan P1. Nah, kalau nanti di sini di Q1-nya ini adalah Q dikalikan 1 min S kan ya. Q dikalikan dalam kurung 1 min S. Nah, jadi nanti P1 yang frekuensi P1 adalah P nah, P sekali 1 kan 1 dibagi ini tadi tambah ini P1 ditambah Q1 dikalikan 1 min S tadi itu. Nah, jadi sama dengan P kita uraikan P plus QS. Nah, kalau P1 maka jadi ini ya. Nah, maka P1 adalah P dibagi 1 min QS. Nah, dengan cara yang sama maka Q1 adalah frekuensi gen Q kali Q kuadrat Q dikurang QS dibagi dengan 1 min S. Nah, ini kalau mencari frekuensi gen P-nya tadi itu. Ini kalau kita seleksi gamet. Nah. Jadi seleksi frekuensi gen, jadi tadi untuk alel A kita bicara alel Q, jadi Q1 dikurang Q ya. Nah, untuk secara matematika nanti dapatlah kita min PKS dibagi 1 min PS. Ini uraian secara matematika biasa ya.
Jadi, kalau saya baca di di genetika populasi di kuantitatif yang ada penjelasan yang frekuensi gen. Nah, dengan cara yang sama, berapa frekuensi gen A? Nah, sekarang seleksi di grup. Jadi dipilih tadi. Nah, jadi di sini yang awal tadi kan P kuadrat 2PK plus Q kuadrat. Nah, relative fitness-nya adalah W11, W12 ini. Nah, ya ini apa namanya yang seleksi zigot. Kita belum bicara yang mana yang seleksinya ya. Nah, jadi secara umum, jadi nanti untuk yang frekuensi setelah seleksi berarti kan perkalian antara ini P kuadrat dikalikan W11 nih ya, dapat sini. Kemudian 2PQ kali 12, W12 gitu. Q kuadrat kasih. Nah, kemudian dibagi dengan W. W ini adalah jumlah keseluruhan. Jadi W ini adalah tadi W11 ya. Ditambah ini 2PQ 12 ditambah Q kuadrat W2. Jadi yang tulisan ini bukan rata-rata ya. Ini lambang ada. Seleksi yang tertinggi yang tersingkirkan dapat sebagian atau lengkap. Nah, jadi misalnya tadi Q frekuensi gen awal ini tadi ya, kemudian satu sesudah seleksi. Nah, ini sesudah seleksi gitu. Nah, sekarang tadi kita melihat ya peluang A. Nah, peluang A. Jadi kan P1 tadi. Jadi kita lihat P1, nah, P1 dikurang P. Ini secara matematika sehingga rumusnya ini ya, tapi ini yang penting perhatikan adalah yang ini. Nah, rumus ini yang perlu kita kita ya, akhirnya itu di situ. Nah, jadi pengertian di sini tidak terjadi populasi, tapi populasi diskrit. Nah, untuk seleksi zigot ada beberapa kasus ya. Jadi ada model satu kasus, satu lokus, dua alil. Nah, sekarang kita lihat dominan sempurna. Jadi memperhitungkan gen-gen yang mengalami tersingkir. Jadi seleksi individu dominan. Nah, jadi melawan mendukung resesif ininya. Nah, sekarang perhatikan sini. Ini ya, kembali lagi di sini adalah ya, kita lihat ini. Ini mau ya. Ulang dulu. Ya, ini P kuadrat. P kuadrat 2PQ gini. Jadi yang diseleksi itu adalah yang dominan ya. Jadi ini S ya. Jadi S. Kemudian jadi karena dominan berarti yang sifatnya ada juga masuk terseleksi tadi. Jadi 1 min S. Jadi kalau tadi misalnya 10%, ini ya berarti kalau 10% gitu ya. Nah, jadi yang adalah yang resesif. Jadi yang terseleksi adalah ini. Jadi ada komposisi seleksinya sekian. Nah, lalu setelah seleksi berarti kan P kuadrat dikalikan 1 min S ini ya. Jadi ini sama dengan 2PQ kali 1 min S. Kemudian Q kuadrat dada ya, sama dengan 1 ya. Nah, W-nya, nah sekarang kita carinya berarti W adalah ini P kuadrat tambah S1 tambah 2PQ ini tambah Q kuadrat nih ya. Nah, jadi delta Q itu PQ ya dibagi W. PQ lalu P kali W11, W12 tambah Q. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan adalah di sini delta Q ini, rumus yang merah ini. Jadi di mana yang WP ini adalah P kuadrat tadi ya, P kuadrat tadi kali ST ditambah 2PQ tadi, ya ditambah ini tadi. Nah, nanti berarti kalau kita rumuskan menjadi 1 min P kuadrat S 2PQ gitu. Nah, kalau delta Q kan berarti tinggal yang kita cari delta Q ini ya nanti dibagi yang W-nya yang tadi W1 ini nanti delta Q ya. Jadi PQ per W tadi ya dikali sekian. Nah ini yang ini PQ kuadrat S
W rata-rata. Nah, ini W rata-rata yang ada ini, dan ini adalah P T kuadrat ya. Jadi di sini S yang sini hilang kan? Aturan 1 min P kuadrat S. Nah, S-nya bisa dicoret sini. Makanya tadi ini sudah hilang sehingga jauh jadi ini. Nah, jadi inilah yang rumus perubahan frekuensi gen tadi itu. Tadi yang dominan. Sekarang yang resisif. Ya, kalau yang resisif itu berarti kan yang ini nih, yang terseleksi tadi ya. Nah, 1 minus tadi. Jadi ini P kuadrat 2 PG ini tetap jadi W11, W12, sedangkan W22-nya itu adalah 1 min S, dia terseleksi gitu. Nah, berarti untuk setelah seleksi berarti P kuadrat ya, karena semua 1 P kuadrat. Ini 2 PG kali 1 2 PG. Nah, sedangkan P kuadrat, nah 2 C kuadrat dikalikan 1 min S. Kemudian bagi dari keseluruhan W-nya. Nah, kita lihat sini P kuadrat ya ditambah 2 PG ditambah Q kuadrat kali SB. Nah, kalau secara matematika W-nya adalah 1 min SQ. Sedangkan delta Q-nya, perubahan Q-nya, kita lihat sini PQ ya per W Q kuadrat dari kali W2 W1, W kali W1 W2 ya, kena setengah-setengah. Nah, dapatlah kita min PQ kuadrat SB. Nah, nanti ini P kuadrat SQ dibagi dengan 1 min S kuadrat atau dibagi ini tadi. Ya, lalu nah, jadi apa dapat selesai itu. Ini contoh. Gen A itu bulu coklat, kemudian A kecil bulu putih. Nah, dari 100.000 dari 1.000 ekor sapi, nah terdapat 500 bulu coklat, 400 bulu hitam, 100 ekor bulu putih. Nah, intensitas seleksinya adalah 10% nih terhadap alel resisif. Kita lihat dari genotipe A besar berapa? 500 per 1000, 0,5. Yang heterozigotnya berbulu coklat 400 per 1000, 0,4. Kemudian yang putih 100 per 0,1. Nah, sekarang lihat frekuensi gennya. Gen kita kan berarti kan D plus setengah H. D-nya 0,5 tambah setengah kali 0,4, 0,2, berarti 0,7. Nah, frekuensi akhir itu bisa saja 1 dikurang 0,7, 0,3. Kalau mau pakai frekuensi R 0,1 ditambah setengah H, ya 0,1 ditambah setengah 0,4 berarti 0,2, 0,3. Nah, ya perhatikan di sini sudah kelihatan. Nah, sekarang bagaimana yang mau diseleksi tadi? Ya, yang karena seleksi itu adalah yang 10% itu di heterozigot, ya, di homozigot. Ya. Nah, jadi tadi A kuadrat, jadi frekuensi gennya A berarti kan 0,49. Nah, heterozigot 0,42. Nah, yang ini 0,9, ya. Nih, frekuensi gen awal. Lalu perhatikan sini. Nah, ternyata gen awal tadi genotipe AA kan 0,5. Lalu gen apa namanya A besar kecil 0,4. Kemudian gen ini 0, ini ya. Nah, setelah itu kan kawin ajak berarti dia 0,7, 0,9 berubah ya. Jadi genotipenya bukan 0,5 tapi 0,9. Yang di sini apa namanya yang heterozigotnya itu adalah 0,009 gitu ya. Padahal kalau tadi di awal dia 0,3 gitu ya. 0,1 ya. Nah, ini 0,9. Nah, ini frekuensi gen populasi awal. Nah, kemudian yang terseleksi adalah yang resisif ya, homozigot resisif dan seleksi. Jadi sebesar 10%. Jadi soal lainnya ya. Nah, intensitas seleksi terhadap alel resisif. Jadi yang apa namanya yang terseleksi itu 10% terhadap alel resisif. Ya. Nah, kita lihat. Jadi kita lihat sini berarti kan ini P kuadrat kali 1 kuadrat ya. Nah, kemudian di sini juga 2 PQ kali 1 tetap 2 PQ. Nah, di sini nah 0,3 dikali 10%.
yang satu dikurangi satu min S tadi, ya satu min S. Kalau yang di atas tadi kan ini satu min S ya. Nah ini yang diseleksi. Kalau yang di ini tadi kan yang diseleksi adalah yang dominan. Jadi yang A besar itu satu min S, yang ini juga satu min S. Nah, sekarang yang kita ini adalah yang homosigot resisifnya. Ya, sudah resisifnya lalu kita lihat sini. Nah, jadi kita lihat sini angkanya berarti kan Q kuadrat, ini kan berarti 0,1, 0,9. Jadi ini Q kuadrat per nya. Jadi tadi 0,9 itu berarti 1 min S itu berapa itu? 9 0,3 0,99 ya. Nah, jadi kita lihat sini W-nya adalah tadi ini satu ini 1 min SK tadi yang dari rumus tadi ya, rumusnya ini 1 min SK tadi. Nah ya rumusnya tadi 1 min SK W-nya, maka rumus ini adalah 1 dikurang 0, ini kuadrat 0,9 berarti 0,991 ya. Sedangkan delta Q jadi min PQ per W rumus tadi ini. Nah, ini ya, mana tadi? Ya. Nah. Ya, jadi yang bukan yang S tadi ini ya. Nah ini ya. Nah delta PQ ini berarti sama dengan ini, kemudian kita lihat, jadi nanti 1 min SQ Q-nya 0,09 ya, kemudian ini satu min SQ kuadrat. Jadi S-nya 1, Q kuadrat 0,09 ya. Berarti 0,991. Nah, sekarang PQ min P kuadrat bagi W berarti P 0,7, P-nya lalu Q-nya 0, P kuadrat 0,09 ya. Dikali ini PKS ya. S-1 ya, jadi sini kalau rumus kita di sini S di sini. Ini ada orang S di sini tambah S nya. Nah, jadi min PKS kuadrat ya. Nah, jadi adalah perubahan krisisnya adalah min 0,0064 ya kalau saya lihat. Jadi kalau seleksi per S kurang 1 maka kita bicara dominan tadi ya. Jadi kalau tadi kita kurang 1, nah berarti kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah,
Apabila seleksi lengkap S01 maka min PQ per 1 min Q kuadrat ya. Ini anunya. Ini tadi sudah kita masukkan posisi lalu ini. Terus nah, jadi sampai n generasi berarti n berapa? Jadi 1 min Kn tinggal seterusnya. Nah, kemudian seleksi parsial ya. Seleksi dengan parsial. Jadi parsial sebagian berarti terjadi antara tadi kan dominan heterozigot. Ini sekarang heterozigot ini homozigot ya. Jadi homozigot ini. Jadi P kuadrat plus 2PQ yang terjadi seleksi adalah ini. Jadi adalah setengah yang parsial, setengah berbagian, setengah S dan ini. Berarti untuk frekuensi gen setelah itu seleksi jadi kan 1 kali P kuadrat. Ini berarti 2PQ dikalikan ini ya. Kemudian P kuadrat kali ini. Nah, diturunkan dari tabel dulu maka W itu sama dengan ini untuk yang W-nya ini itu 1 min Ks ya itu. Nah, jadi yang penting kita ini adalah yang merah-merah ini. Ya, yang merah-merah ini adalah yang kita perhatikan. Kalau ini kan penguraian rumus secara matematika saja. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini yang terjadi di heterozigot. Jadi kan tadi ini P kuadrat P, ini 2PQ kali 1 min S, yang ini adalah Q. Nah, maka delta Q-nya ini. Ya, jadi yang kita lihat ini delta Q, yang kalau perhatikan kita ini. Jadi tinggal kita kalau kita dalam detail kita tinggal rumusnya saja ini langsung. Kalau memang terjadi itu. Ya, jadi ini ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Kita kembali ke lagi. Ya, data yang sama, saya seleksinya adalah 20% ya. Itu 20%. Kita lihat sini. Ini 20% terhadap alilnya. Alil zigot ya. Kita lihat sama tadi, cuman nanti kita lihat di sini adalah sini ya. Nah, berarti 0,1 ya. Kita lihat sini 0,7 bentuk fenotipnya tetap ya ini apa? Ini generasi awal nih. Setelah berarti jadi kita mau seleksi yang heterozigot yang ini 20%, ini 0,8. Jadi ini tetap 49, kemudian ini 0,42 dikalikan 0,8 ya. Lalu tetap 0,9. Sekarang untuk W-nya, kita lihat W-nya 0,916 ini. Jadi W itu 1 min 2PS ya. 1 dikurang 2 ini 0. Lalu ini ya. Sekarang pertanyaannya perubahan Q ya, delta Q. Nah, berarti min PKS dibagi W ya. Kali Q itu adalah ini. Jadi yang kita pilihkan ini saja ya. Jadi komposisi S kurang 1 maka bergantung dengan dominan tadi kalau kurang 1. Terus ini operasi dalam keadaan seimbang ya, maka Q 9,0 berarti kan kalau setengah dia ya. Bila Q besar setengah, nah nilai positif. Bilanya Q kurang setengah itu nilainya negatif. Nah, bila Q 9,1 individu di posisi Q. Nah sekarang ini persip ya, jadi pencarian. Jadi berasal dari pemecahan posisi. Jadi apanya
besarnya diketahui, arahnya akan memencar dari bila ini. Nah, memencarnya operasi besar berupa bangsa dan operasi berupa bangsa. Nah, pada operasi ini akan terjadi penghayutan frekuensi tinggi, goyang, yang bisa hilang atau tidak stabil. Nah, jadi peningkatan homosigos dan peluang terjadinya inbreeding akan semakin besar. Nah, artinya perkawinan antar kerabat dekat itu makin besar. Nah, jadi nanti justru inbreeding itu bagus ya. Coba kita bayangkan perkawinan antar saudara kan nggak bagus tuh. Agama juga ya. Jadi penghayutan. Jadi inbreeding atau silang darah merupakan suatu gejala genotip yang berkerabat dekat mengalami perkawinan. Jadi nanti kalau di dalam perkawinan itu ya mungkin gen-gen yang tersembunyi, yang resisif dulu, yang dikalahkan dengan dominan akan muncul ya kalau begitu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini bersama migrasi, mutasi dan seleksi. Nah, jadi kalau tadi mutasi, dua seleksi. Jadi kita mutasikan A menjadi ini kan berarti I0, U0 gitu kan. Nah, kita di apa? Kaki mutasi berarti UP ini. Nah, kalau akibat seleksi, nah tinggal di situ saja. Jadi di sini banyak apa namanya sudah diinikan secara matematika. Cuma dalam hal ini kita apa yang bisa kita ambil adalah kata kuncinya gitu. Kata kuncinya adalah bagaimana perubahan. Ya, kalau saudara memang menjadi statistikal genetik atau genetik populasi, ya mau tidak mau belajar. Tapi kita adalah membuatkan yang penting kita tahu bahwa dalam apa namanya genetik populasi, nah, itu nanti ada menyangkut kegiatan yang apa namanya yang tentang populasi gen adalah dari bagaimana keseimbangan dari itu. Nah ini seleksi. Terima kasih. Nah, oke, nah ini mungkin sudah bisa di ini saja. Jadi di sini ada juga nanti contoh-contoh yang bagaimana dihitung ya. Ini oh ya. Oke, dulu sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Ini ada genetic drive ya, jadi sebelum masuk ke alil ganda ya. Apa lanjut dulu kok? Kita lanjut dulu ya. Teruskan dulu ya. Ya, lanjutkan aja dulu biar nanti kita berikan. Nah, alil ganda ini golongan darah A, B, O ya. Nah, jadi kemungkinan orang bergolongan darah A, B, AB dan O. Nah, jadi kita lihat petnya ya ada B, AB, O. Nah, sekarang alel gen dalam kromosom yang bentuknya berarti adalah kalau adalah IA ya. Nah, kalau alel B, IB. Kalau ada golongan darah AB ada IA dan alel IB. Sedangkan O itu alel I. Nah, kalau ketika membentuk genotip, jadi golongan darah itu genotipnya bisa IA atau IAI. Ini aneh harus IAI. Nah, ya. Jadi IA, nah atau IAI. Ya. Nah, sedangkan golongan darah B, IB atau IBI. Ya. Jadi IB atau I ya. Nah, golongan darah A, IA, dan berarti dia dibentuk dari IA dan IB. Jadi golongan darah B genotipnya adalah ini. Sedangkan golongan darah O gennya adalah I, maka berarti I kuadrat adalah II gitu. Nah ini ya, jadi golongan darah O. Ya, jadi misalnya pada suatu bangsa ya, ini sapi hitam dominan, sempurna merah, jadi dimensional terhadap merah. Nah, pada populasi 1% warna putih. Nah, kita lihat sini frekuensi gen merah, AH ya. Dari sapi hitam dominan. Nah, jadi berarti H kuadrat 0,1. Hanya diakarkan jadi ini. Sedangkan H besarnya adalah 1 dikurang 0,1. Jadi 0,9. Nah, jadi sekarang frekuensi yang HH itu 0,81.
itu apa namanya warnanya hitam, sedangkan yang heterozigot juga warnanya hitam, itu 0, ini, jadi 0,99 ya, ini 0,1 gitu. Ini mirip gitu. Nah, jadi ini juga bisa diterapkan ke golongan darah ya. Jadi golongan darah apa namanya tadi golongan darah A. Nah, jadi tadi kita lihatkan bahwa di sini adalah kalau golongan darah A itu adalah jadi sistem ABO ya. Jadi A itu sama dengan P ya. Golongan darah B itu sama dengan K ya. Sedangkan golongan darah O itu adalah R ya. Nah, jadi tadi kita ini plus PKR, ya, ini kan berarti P kuadrat plus 2 PR, Q kuadrat plus 2 QR, 2 PQ, ya 2 QR ya, nah ini ya, jadi karena P kuadrat plus 2 PR, Q kuadrat 2 PR, kemudian R kuadrat dan 2 PQ tadi. Nah, jadi kita lihat golongan darah A, itu berarti bisa ada kemungkinan berapa golongan darah AA atau O, atau tadi golongan darah IA atau IAI, kan ini I tadi ya. Nah, itu genotipnya adalah P kuadrat 2PR. Golongan darah B, nih IB plus IBI gitu ya, atau IBI gitu. Oke, nah IBI. Jadi P kuadrat plus 2PR. Sedangkan golongan darah O adalah R. Nah, kan sini berarti II kuadrat ya. Nah, jadi R kuadrat sini. Nah, B berarti IA dan IB ya, berarti 2 PQ tadi itu. Jadi kita lihat sini, nah. Jadi misalkan dari ABO, nah ini kan PCR. Jadi tadi sama rumus tadi kan. Nah, jadi sini AB itu. Nah, oleh karena itu A kuadrat itu dibentuk dari P kuadrat plus 2PR. B Q kuadrat plus 2QR. AB itu adalah 2 PQ dan seterusnya. Karena golongan darah O sama dengan R, makanya untuk yang I, R-nya adalah akar kan. Ya, maka kita akarkan. Ya, jadi kalau kita akarkan ini. Nah. Oh ya, ya. Kita sini. Ini. Nah, sini. Jadi golongan A ditambah golongan O itu sama dengan 2 P kuadrat plus 2 PR ini. Nah, kalau kita ringkas, ya, jadi sama matikan PR kuadrat. Sedangkan plus R, P plus R ada akar dari ini kan, kita akarkan jadi P plus R. Nah, kemudian golongan darah B dan O ada antara golongan darah B Q plus 2R, dan O adalah R. Kalau kita ringkaskan, ini menjadi Q plus R kuadrat. Nah, oleh karena itu, untuk yang versi alel ini, Q plus R itu adalah untuk golongan darah A atau P, ini akar ini. Jadi PKR itu adalah sama dengan 1. Jadi makanya kalau tadi kita untuk frekuensi gen A atau P, ya gen A atau P berarti 1 min QR. QR tadi kan dari yang tadi ya, ini QR tadi. Akar dari golongan darah ini. Nah, saja 1 dikurang ini golongan darah B ditambah golongan darah O. Nah, itu adalah untuk ini. Sedangkan yang Q berarti golongan darah A dan lambat O. Nah, 1 dikurang itu tadi. Nah, sedangkan yang R sudah diketahui. Ini contoh ya. Diketahui golongan darah A dan O masing-masing 40% ya, dan 20% dalam satu populasi. Nah, sekarang berapa frekuensi golongan darah B? Ya. Jadi golongan darah A 40% dan golongan darah O 20%. Nah, jadi kan golongan darah A sama dengan P, golongan darah B sama dengan Q, sedangkan golongan darah O sama dengan R. Nah, sekarang yang diketahui adalah golongan darah O. Nah, berarti kan golongan darah O artinya adalah R kuadrat. Sedangkan kita mencari adalah frekuensi gennya P plus Q plus R, ya, sama dengan 1. Nah, dapat kita ketemu dengan si R. Nah, untuk mencari R berarti dikuadratkan. Berarti 0,2 diatarkan itu 0,45. Nah, sudah dapat kita kan golongan darah R atau gen I. Nah, sedangkan golongan darah yang kita cari A dan B ya diketahui, berarti kita akan menjadi golongan darah B atau Q.
Nah, itu apa namanya akar dari golongan darah A ditambah golongan darah O. Nah, jadi diketahui 0,4 tambah 0,2 akarkan kurang 1 dapatlah 0,25. Sekarang kita sudah dapat dua diketahui golongan frekuensi gen R dan frekuensi gen T. Sedangkan tadi P plus Q plus R sama 1 sangat mudah. Itu untuk mencari P ya berarti 1 dikurang Q dikurang R. Jadi tadi 1 dikurang Q-nya 0,025, R-nya 0,45, dapatlah 0,325. Nah, sekarang untuk menjawab tadi sudah diketahui frekuensinya, tinggal apa? Tinggal kita mencari yang ditanyakan golongan darah B, kan? Golongan darah B itu adalah Q kuadrat plus 2QR. Nah, jadi berarti Q-nya 0,225 kuadrat tambah 2QR, 2 kali 0,225 kali 0, R-nya 0,45, dapatlah 0,253. Golongan darah AB itu 2 pi. Nah, 2 pi, pi-nya 0,325 dikalikan 0,225. Nah, seperti itulah kira ya. Nah, oke, sampai ini dulu. Bagaimana kok? Sampai di sini kira-kira. Ya. Nah, jadi inilah kita di awal, jadi kita berbicara generasi populasi. Nah, tolong nanti saudara-saudara untuk dari soal ini, coba nanti bisa ini yang dilanjutkan ya. Ini ada soal ini. Nah, ini soalnya sudah dijawab nih. Ya, contoh soal. Nah, sekarang coba nanti tolong dijawab ini. Nah, ya nanti dijawab rame-rame nanti di sebelum hari kita berarti hari ini rekayasa hari Jumat besok Jumat lusa ya Jumat lusa bisa jadi sudah kembali ke Jumat lusa ya. Jadi apa namanya kirim aja lah kan ini sedikit kirim aja ke WA saya ya gitu. Jadi saya share dulu ya. Ya, jadi kirim dulu ya. Oke, nah ada pertanyaan di sini. Itu sudah mulai. Bueno, Bu. Kukus wae. Kukus wae pala. Nanti pelan-pelan di apa di itu bisa apa namanya? Bisa di jadi apalagi perubahan apa itu kan memang kalau kita membaca apa namanya itu kan penguraian. Nah, kita menguraikan secara matematika, tapi kuncinya kalau kita apa namanya yang kita tangkap itu adalah kira-kira rumus akhir itu. Oh, ternyata delta-nya adalah ini yang saya cari adalah ini. Jadi yang penting kita memahami ketika menghitung apa namanya frekuensinya itu, lalu apa yang dimintanya. Tapi kalau kita menyebarkan rumusnya tadi itu panjang sekali gitu kan tuh secara matematika aja gitu. Apa penjelasan bahwa rumus itu muncul dari ujung-ujung itu, tapi dari penurunan rumus gitu itu aja. Itu tadi kalau kita bicara tadi seleksi ya. Jadi kalau tadi kita meramalkan seleksi, ini yang mungkin kerjaan orang pemulihan. Kalau ini kawin ini dengan ini, dia coba kotak-atik. Nah itu sudah bisa menyeleksi yang mana yang apa yang bisa hitung bahwa yang kalau saya seleksi sekian persen, seleksi itu sudah bisa diketahui gitu namanya. Jadi yang seperti itu lah gitu. Oke ya, jadi saya kira nanti tolong ini kita biar rame-rame di rumah nanti ya. Jadi hari Jumat, kalau hari Jumat kita bisa jam 2 ya. Karena saya sudah Jumat nanti kan sudah ada apa? Ibu Rai ujian juga ya hari Jumat? Atau gimana? Ya, di Ibu Rai ya ujian ya. Kalau nggak salah. Jadi, tanggal 20 kata Ibu Raihani Pak. Oh, tanggal 20. Oke. Tapi belum tahu ditetapkan jam. Betul. Jadi gini. Oke. Saya masuk hari ini, gitu. Nanti tanggal 22 hari Jumat, tanggal 20 itu Bu Rai yang masuk. Kalian mungkin katanya ujian tes. Oke. Nah, jadi nanti Jumat berikutnya kita sesuai jadwal ya, jam 2. Oke, baik Pak. Nah, Iya, jadi Pak. memang
dari kesepakatan saya, hari ini Ibu Rai minta saya masuk. Nanti katanya hari Jumat tanggal 20 beliau UTS yang apa? Ya, Mit ya. UTS. UTS sama Pak. itu baru Jumat berikut normal. Karena apa? Kenapa hari ini? Ini karena jam yang sama. Besok itu saya mengajar itu sudah yang di yang anak-anak mahasiswa baru. Gitu. Jadi bisa aja. Jadi besok saya sudah habis. Nanti di Medpen habis nanti lanjutkan biasa Ibu Dea. Nah, nanti baru saya bersama kalian lagi. Gitu. Ya, saya kira demikian ya. Oke. Pak, Kalau soal ini Pak, kapan Pak? Kalau Gimana? soal yang ini Pak, kalau soal ini kapan dikirim Ini lewat kalau WA? ini apa? Mungkin ya sehari sebelumnya lah, hari Kamis paling lambat lah. Hari Oh, Kamis, ini Pak. nah Kamis paling lambat kirimkan aja. Jadi karena pendeknya biar aja kirim ke WA aja daripada ke email kan. Ini lagi lewat WA aja kirim. Nanti ke WA saya dikirim nanti biasa saya lihat. Hanya satu soal. Yang penting saya hanya untuk mengevaluasi sampai di mana apa namanya saudara-saudara tentang ini. Oke, baik Pak. Pak, untuk Respon. daftar hadir hanya untuk prodi itu saja ya Pak? Ya sudah. Oke. Sudah. Nih, daftar hadir nih Pak. Hah? Daftar hadir sudah Pak. Gimana? Di Semari kan udah membuka Pak, ada Pak. Apa? Yang di sini di Semari membuka Pak. Belum ada. Nah. Kami ada link yang kami bagikan sama untuk mahasiswa. Kalau 5 mahasiswa sudah ada dikirimkan ke komitinya, siapa komitinya? Oke. Pandi. Pak Pandi, Oke. sudah dikirim Bu Rahmi kalau terusnya ada. Ya lah. Oke, berarti yang dari prodi aja Pak ya, yang di Simaring nggak usah ya Pak? Oh, oke, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya kira sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Ya, selamat nanti berjuang untuk UTS bersama Prof. Oke, baik Pak. Ya Pak, doakan bisa ya Pak ya. Oke. Pak. Ya. Masuk Pak. Terima kasih Pak. Materinya nanti dikirimkan ya. Materi nanti dikirim ke Pandi ya, nanti ke Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini lingkungan. ya. Saya matikan ya. Makasih. Ya. Oke, baik. Iya, makasih Pak. Selamat siang. Mas Pandi, apa namanya? Untuk absen di Simari adalah Mas Eko. Oh, nggak diaktifkan. Oh ya udah, nggak usah buka Simari kalau gitu. Sudah sholat mana di sini tuh?